何してるかって。いや、親父とちょっと揉めててさ。たった一頭のアフリカゾウのハンティングに軍隊を投入。Terlihat manusia berkelimpangan tak bernyawa akibat dari insiden tak terduga. Dalam sebuah konferensi pers, Om Saman, seseorang yang selamat, dikritik habis-habisan oleh wartawan yang menganggapnya lalai karena dianggap membawa pasukan untuk memburu gajah Afrika. Dia menjelaskan tugasnya adalah melindungi flora dan fauna di sabana. Namun saat itu seekor gajah yang ukurannya tak biasa muncul. Dikatakan sudah 977 hewan dan 41 manusia yang jadi korban keganasan monster itu. Selain itu, porsi makan yang mencapai 21 ton per hari dikhawatirkan akan merusak habitat taman nasional itu dalam kurun waktu 2 tahun mendatang. Dia menyesalkan kurangnya jumlah anggota dan salah menggunakan senjata, sehingga insiden ini menelan banyak korban jiwa. Dia juga mengklaim belum menembakkan senjatanya, karena saat itu tiba-tiba seorang pria muncul dan hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk mengalahkan gajah tersebut. Para wartawan masih nggak percaya dengan cerita Om Saman. Nggak peduli, dia memilih untuk pergi. Keesokan hari, saat sedang berdua dengan putranya, Saman yang melamun dikejutkan dengan perkataan putranya, yang percaya dengan ucapannya di media. Dia kepo, apakah orang itu lebih kuat dari berbagai macam hewan lainnya. Saman pun kembali menceritakan betapa gilanya kekuatan pria itu. Lanjut ke seorang bocil FF yang nampaknya sedang dibully teman-temannya. Dia disuruh nantangin murid SMA paling kuat di sekolah itu. Disambut abang gendut DKK, sambil gemeteran dia pun mengungkapkan maksudnya. Dia mendapat jawaban untuk menunggu di Sungai Tama sepulang sekolah nanti, dan diminta untuk menepati janji. Teman-temannya pun hanya tertawa mendengar pernyataan bocil itu. Hingga sore tiba, dan murid SMA yang dimaksud adalah Baki yang menepati janjinya. Diketahui bahwa bocil itu bernama Rumina. Sambil gemetar menahan senjata, Baki yang terlihat serius sungguh membuatnya ketakutan. Hingga akhirnya Baki benar-benar melemparnya ke sungai. Tapi untungnya sungai dangkal itu nggak membuatnya cedera. Akhirnya Baki memilih menjadi temannya. Mereka pun saling bercanda menikmati senja. Hingga Kapten Stridham datang menghampiri mereka. Dia ngasih info bahwa Yujiro bersedia menerima tantangannya. Namun, Baki yang menganggap ini sebagai pertengkaran keluarga antara ayah dan anak, meminta kapten untuk nggak mencampuri urusannya. Sambil berlalu pergi, dia berkata bahwa ini masalah yang setara dengan pertarungan dua negara. Sambil menunggu kepastian, Baki memilih untuk bertarung dengan siapapun. Hingga malam hari, saat perjalanan pulang, Rumina bertanya tentang lawan acak yang dimaksud Baki. Dia pun nggak segan mempertontonkan jurusnya. Namun rupanya, Rumina mengetahui jurus itu. Namun yang membedakan, fokus Baki yang teramat serius hingga memunculkan sosok bayangan di hadapannya. Rumina masih nggak percaya, hingga bayangan itu makin jelas kepada sosok mantan juara tinju kelas berat Iron Michael, yang tentu aja ngebuat Baki KO di ronde pertama. Namun dengan cepat Baki menendang dan balik membuatnya menghilang. Tindakan yang dianggap ilegal oleh Rumina itu pun dibenarkan oleh Baki.
そのアイアンマイケルが僕の目の前にいる。KO パターン。バキさんアッパー。勝っちゃった。Hingga 3 bocah bandel tadi menghampiri mereka. Melihat darah dan memar pada tubuh Baki, mereka kepo pada apa yang terjadi. Hingga Baki mempraktekkan pada mereka sendiri dan tanpa sadar mereka tersugesti oleh perkataan Baki. Sambil berjalan, Baki mengaku itu baru pemanasan. Dan mereka pun terus berjalan menuju tempat persembunyian Baki, di mana tembok samping kanan dan kiri dipenuhi grafiti yang mengutuk Baki. Sampai di rumah, Baki langsung aja peregangan. Rumina penasaran, sehebat apa sih ayahnya, hingga dia benar-benar serius mempersiapkannya. Dan tanpa sadar, Baki membanggakan berbagai macam sosok yang pernah dikalahkan ayahnya, hingga dia nunjukin ruang bawah tanah tempat latihannya. Di sana, dia ngaku ada makhluk yang lebih kuat dari gajah Afrika yang dikalahkan oleh Yujiro Hanma. Dia adalah Cangcorang. Ya elah bang. Karena menurut Baki, serangga itu teramat pro ketika tanding one on one. Pertama, dari kekuatannya. Hewan buas macam-macam dan sejenisnya nggak akan mampu menyeret mangsa seberat 4-5 kali berat tubuhnya. Berbeda dengan serangga, yang dengan entengnya menyeret mangsa ke dalam sarangnya yang bahkan beratnya saja bisa mencapai 7-8 kali lipat. Dan jika berandai-andai berat para serangga itu setara dengan manusia, maka bisa dipastikan mereka akan dengan mudah menang dari kita. Sosok Cangcorang ini juga menginspirasi seni bela diri Cina yang mengadopsi gerakan bertarungnya. そう、カマキリだ。昆虫はプロ中のプロだ。猛獣なんて目じゃない。子と戦うという一点において、彼こそが戦いのプロだ。Kini melalui imajinasi, Baki akan menciptakan musuhnya yang berupa Cangcorang raksasa. Dan tampak jika Baki kesulitan musuh imajinasinya. Rumina yang melihatnya awalnya nampak masih bingung. Hingga akhirnya dia mulai paham dan melihat hewan imajinasi yang dibuat Baki. Tapi sekuat apapun Baki mencoba mengalahkannya, lagi-lagi tuh Cangcorang berhasil nyerang balik. Ada satu hikmah yang Baki ambil dari pertarungan ini, yaitu siapapun lawannya, maka bertarunglah seperti biasa. Rumina yang melihatnya terlalu serius mulai khawatir dengan keadaan Baki. Dia memohon untuk menghentikan ini. Namun fokus Baki nggak mudah untuk dipecah. Dia pun tetap menikmati imajinasinya. Dari sini dia tahu kalau Cangcorang nggak punya titik buta dan menyadarkan diri bahwa dia harus berusaha mencari kelemahan musuhnya. Flashback ke masa lalu banget, di mana seorang biksu nggak sengaja melihat pertarungan antara burung gereja melawan Cangcorang, yang dimana di luar prediksi BMKG, Cangcoranglah yang jadi pemenangnya. Dia pun kepo dan mempelajari cara bertarungnya, hingga terciptalah Toroken, yang membuat Rumina kagum bahwa dalam seni bela diri kekuatan itu penting. Kita nggak bisa membandingkan basket dan baseball, tapi seni bela diri kita bisa bertarung meskipun beda aliran. Dan kini Baki sedang mempraktekkan jurus Cangcorang untuk melawan Cangcorang imajinasi. Dia pun mulai menemukan kelemahannya dan terus-terusan menyerangnya. Pada akhirnya, Bakilah yang jadi pemenangnya. Itu dia Cis rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Cis. Adios, pamitos.